Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Malaysian Respon. Insyaallah pada kali ini topik yang ringan-ringan sedikit lah orang bilang. Ya, pasal pengenalan kepada suku-suku bangsa yang ada di negeri Sabah khususnya dan di Malaysia kita ini amnya. Jadi seperti biasalah memandangkan dua suku yang paling panas dipandang Serong adalah suku Bajau Suluk, karena sering dikaitkan sebagai patilah kononnya. Mentang-mentang Datuk Seri Shafie Apdal dapat sokongan kuat daripada dua suku ini dan background dia pun daripada situ, maka jadilah suku ini suku yang agak persecuted orang bilang. Jadi saya kaji-kaji juga lah, kenapa lah orang macam tidak berapa suka berpandangan Serong, skeptical, orang bilang apa, macam pandangan tu sudah stereotype. Tapi saya ambil sisi positif dia. Kita tinggal dalam sebuah negeri dan negara yang majmuk, berbagai suku kaum yang ada. Jadi kita harus tangani sesuatu isu itu dengan penuh hati-hati. Ibarat menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak jadi tepung gomak berselerak. Jadi sisi positif yang saya dapat adalah punca utama orang kurang senang atau berpandangan Serong terhadap suku ini adalah kerana simply because they don't know the suku is, what the suku is all about. Diorang tidak tahu secara menyeluruh akan hati budi, budaya, cara berfikir, cara kehidupan diorang. Simple lah orang cakap, tak kenal maka tak cinta. Ya, kadang-kadang kita tengok satu awek bukan main suka, tapi kita tidak tahu perangai dia macam mana. Tahu-tahu dia kerja yang kurang elok. Contohnya lah. Jadi macam orang putih bilang, don't judge the book by its cover. Okay? Jadi sekarang saya akan perkenalkan satu-satu lah. Untuk hari ini saya mulai dari suku Bajau dulu. Besok atau ini malam insyaAllah suku Tausug atau suku Suluk. Okay, suku Bajau di Sabah kita ada dua pecahan suku Bajau yang utama, Bajau Pantai Barat dan Bajau Pantai Timur. Bajau Pantai Barat akan kurang saya bahas karena Bajau Pantai Barat macam biasa assimilation dia dengan suku kaum di Sabah sudah cukup baik. Bajau Pantai Barat bertumpu di utara dari Indarasun di Kudat sampai ke selatan di Kawang. Dengan tumpuan besar diorang adalah di Kota Belud dan di Tuaran. Ya, Bajau Pantai Barat lazimnya, walaupun mereka juga kadang-kadang suatu ketika dulu dikenali sebagai Bajau Samah ya. Tapi lazimnya Bajau Pantai Barat dia menggunakan satu istilah yaitu Bajau, B-A-J-A-U, Bajau. Perbezaan budaya antara suku Bajau Pantai Barat hampir tidak ada. Apa yang diamalkan oleh Bajau Kawang lebih kurang sama saja di Kebi, lebih kurang sama saja di Tuaran, lebih kurang sama saja di Kudat. Hampir-hampir tidak banyak perbezaan. Sedangkan Bajau Pantai Timur, nama saja Pantai Timur, tapi diorang berada dari utara, di barat pun ada, di timur pun ada. Sebab Bajau Pantai Timur ini jenis yang migrated. Berbanding Bajau Pantai Barat yang tertumpu di kawasan dia, jarang kita dengar orang Bajau Kota Belud pergi sendakan ramai-ramai, Bajau Tuaran pergi sempurna, jarang. Tapi kalau kes sebaliknya ada, ya. Jadi kita harus faham soal sisi yang itulah. Kecenderungan pihak Pantai Timur untuk bermigrasi ke mana-mana bahagian di Sabah. Okey. Bajau Pantai Timur yang berada di bahagian utara, majoritinya adalah daripada suku Bajau Ubian. Ya. Bajau Ubian. Tapi jujur cakap, mereka lebih dekat dengan bahagian barat Filipina, iaitu Pulau Palawan, Palabak dan Mangsi. Ya. Jadi kesamaan budaya, kesamaan bahasa, persamaan agama itu semua memang dekat orang cakap. Itu bagi suku Bajau Pantai Timur, Bajau Ubian yang ada di bahagian utara. Kita bergeser sedikit ke bawah, yaitu Bajau yang ada di daerah-daerah Jambungan. Jambungan maksudnya di daerah bahagian timur laut antara Sandakan dengan Kudat. Okey. Di sini lebih dekat kepada budaya Bajau Cagayan. Ya, Cagayan. Setelah itu kita kembali ke pantai barat. Di KK seperti yang kita sedia tahu, kawasan Pulau Gaya,
khususnya di Pondo, Kasuapan, Lokurai, dan di sesak napas ya. Dan di Kinarut serta Petagas, Putatan, Likas, Sembulan, terutamanya Tanjung Aru, Sempelang, memang banyak golongan bajau pantai barat. Tapi jujur cakap, mereka tidak terlalu dekat dengan kelompok bajau pantai timur yang dari Semporna, karena mereka ini rata-rata bahasa pertuturannya dekat, budayanya dekat dengan bahasa yang ada di Tawi-Tawi. Sama ada suku Sikubung, Mantabuan, Latuan, Tanduk Bas. Tapi Tanduk Bas jarang, Tanduk Bas banyak disendakan. Ya, suku-suku dari Sapak-Sapak, ya, daripada Panglima Sugala, memang dekat dengan bajau yang di pantai barat, di Keke. Disendakan sama dengan Keke, cuma suku dia lain sedikit. Dia dari Ungus Metata, Sapak, Taruk, dan Tanduk Bas. Sementara di Tawau, suku yang sama, gugusan yang sama, tapi kebanyakannya orang dari Banaran. Ya, di Lahad Datu pula banyak orang daripada Laminusa. Oke. Jadi, Porol, orang kata, kelompok tetap bajau di Sabah, bajau pantai timur adalah Semporna, seperti kita sudah tahu. Dari Mustin di Kunak sampai ke Senalang di Semporna, ini adalah suku bajau. BAJAU, tapi kalau istilah bahasa dalam Wikipedia kita cari, dia BADJO. Untuk mungkin orientalis barat sengaja menulis istilah itu untuk membandingkannya dengan bajau pantai timur. Nah, jadi Datuk Seri Safi'i, Datuk Jaujan, itu semua diorang daripada kelompok bajau pantai timur yang dari Semporna. Jadi sekarang kita sudah nampak pecahan dia ya. Kita tolak tepi bajau pantai barat, saudara-saudara kita bajau pantai barat daripada KB, Tuaran, Papar, Kawang. Kita sekarang study bajau pantai timur. Jadi ada 4 pecahan suku. Bajau Ubian di utara, bajau pantai timur di Keke yang berasimilasi dengan budaya yang ada di Tawi-Tawi, bajau pantai timur di Sendakan, Tawau, Lahad Datu, dan bajau Porol asli, ya, bajau yang ada di Semporna. Jadi tuan-tuan, itu konteks di Sabah. Konteks internasional, bangsa bajau bukan lazimnya lah, secara geografinya ada di 3 negara. Jumlah terbanyak, jangan heran, sebenarnya di Indonesia. Diikuti dengan Malaysia, barulah Filipina. Ya, jadi untuk menuduh orang bajau itu orang Filipin sebenarnya kurang tepat, kurang akurat. Oke. Di Sabah saya sudah jelaskan. Di Filipina mereka tinggal di bahagian bawah hujung selatan Filipina, dari Pangutaran hingga ke Sitangkai di selatan, Pangutaran ke Sitangkai. Ubian condong dalam lebih kurang 7-8 darjah latitud ke barat. Dan di utara, di Palawan, dari Puerto Princesa, provincial capital of Palawan, sampai ke Mangsi, Balabak. Ya. Jadi, ini adalah tapal batas sempadan suku bajau pantai timur yang ada di Filipina. Di Indonesia ada 2 kelompok. Ada 3 kelompok, minta maaf. Pertama, yang di Nunukan di Kaliura. Kaliura ini maksudnya Kalimantan Utara. Ya, di Nunukan daripada Sungai Buaya sampai ke Sungai Nyamuk, Sungai Melayu, itu semua bajau. Dan setelah saya amati, bahasa pertuturannya sama dengan bajau Sapak-Sapak atau Sukubung. Itu yang di Kalimantan Utara. Di Sulut itu maksudnya Sulawesi Utara. Di sini adalah sama dengan Semporna. Persamaannya banyak karena dia menggunakan bahasa Bintaulan, bahasa bajau Labuan Haji, Labuan Senang, Senalang, Sulabayan sama. Ya. Jadi di sini budayanya sama. Ada lepa, ada apa budaya Sambulayang, semua ada. Di Sanggihi itu maksudnya pulau yang ada sarang tapi ada gehe-gehe, itu maksudnya ada penarik begitu. Sedangkan talaud jelas-jelas maksud talaud tah ke laut, jauh ke laut. Tah maksudnya jauh, laut maksudnya laut, talaud. Di sana ada diving site paling cantik di dunia, Sanggalaki. Sanggalaki ini kalau menurut bahasa bajau di situ yang sudah sedikit, maksudnya tempat terjun menyelam orang laki-laki, ujian untuk orang laki-laki. Tapi justru yang paling kurang menonjol tapi yang paling besar
question marknya untuk orang Bajau adalah yang ada di Nusa Tenggara Barat atau Nusa Tenggara Timur. Satu pelabuhan namanya Labuhan Bajau. Labuhan Bajau ini sudah dekat-dekat pergi Bali. Jauh lah, lepas lagi Bali. Sana ada satu kawasan Bajau. Ya. Dan kelompok Bajau terakhir yang saya mau ialah yang sering disebut orang Palau. Palau ini, mohon maaf tuan-tuan, kita sebenarnya salah memberikan istilah. Kita terikut-ikut dengan istilah Barat. Istilah Barat menulis mereka sebagai Sea Gypsy. Satu lagi istilah adalah Sea Nomad. Saya rasa istilah kedua lebih tepat. Mereka adalah Sea Nomad. Maksudnya mereka tinggal di laut berpindah-pindah. Sebab kalau kita letak orang jadi Sea Gypsy, bermaksud orang hidup macam gypsy. Gypsy tidak beragama, tidak apa semua. Hidupnya berpeleseran, minum sana sini, itu gypsy. Macam di Romania, macam di Bulgaria ada gypsy. Tapi yang di pantai timur Sabah dan sempadan Filipina, Sangihe, laut semua, mereka cuma berpindah randa. Jadi istilah yang tepat untuk menggambarkan saudara-saudara Palau kita adalah Sea Nomad. Oke? Nah, sekarang saya masuk pula kepada bahasa. Bahasa, ringkasnya macam saya cakap tadi lah. Diorang terikut dengan tempat asal diorang. Ya, sempurna, sempurna. Talaud, talaud. Bahasa-bahasa dari selatan Filipina, dari Tawi-Tawi, dari Tanduk Bas, dari Sapa-Sapa, dari Ungus Mutata, terbawa-bawa juga. Oke? Sekarang budaya. Sebenarnya budaya Bajau di Semporna dengan di tidak sama. Dengan di Tawi-Tawi tidak sama. Di Tawi-Tawi tidak ada regata lepa-lepa, tidak ada. Tidak ada regata lepa-lepa. Igal-igal dia pun lain, ya. Ada yang namanya daling, ada yang namanya igal-igal. Igal-igal yang ada di Tawi-Tawi biasanya diorang main sabun. Sedangkan di Semporna dia naik di atas perahu, dia menari-nari begitu. Contoh, salah satu contoh. Kemudian bahasa. Bahasa lebih kurang sama, cuma di pantai timur, di Semporna ada perbezaan sedikit. Misalnya inggai, sadli. Bukan, itu semua ada perbezaan sedikit lah. Beza dengan pantai barat pun sebenarnya tidak jauh, ya. Misalnya dari segi mimik muka, intonasi, Bajau pantai timur dia menggunakan penyebutan rahang yang lebih terbuka. Sedangkan Bajau pantai barat dia muncung lebih ke depan. Contohnya masuk. Bajau pantai timur bilang pasod. Bajau pantai barat bilang posok. Mingga, pergi mana? Di mana? Mingga, minggo. Piingga, pinggo. Contohnya pasongkam, pesorongkam. Selamat datang, maju kamu. Pesorongkam, pasongkam. Lebih kurang sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kenali budaya masing-masing. Ya. Ini berguna bukan untuk kita di Sabas ya, malah untuk rekan-rekan kita di Semenanjung, di Sarawak, biar kita saling memahami. Begitu kita kenal budaya, maka kita akan mengenali suku itu dan kita akan sedang berasimilasi dengan diorang. Orang Bajau pantai timur sebenarnya tidak susah untuk difahami. Ya, satu sifat umum orang Bajau pantai timur adalah diorang happy go lucky. Kalau dengar lagu-lagu leleng, ya lagu-lagu leleng, lagu-lagu kisah itu semua leleng lah, kisah lebih pada tausuk. Lagunya happy-happy. Mat Saleh pun pening, mana satu starting, mana satu ending. Kalau kita dengar legenda-legenda Bajau macam si Jenes, si Habibul, si Ainun, lagu dia orang macam tu. Ada juga lah penyanyi Bajau pantai timur yang masuk dalam jalur mainstream, ya, macam Hamdan Romolo atau Den Bisa. Dia itu kawan saya. Den Bisa dengan saya dulu satu sekolah di Likas. Oke, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita fahami ya. Kita fahami supaya kita senang berasimilasi. Jangan kita terus berpandangan serong atau apa. Bajau pantai timur adalah sebahagian dari kita. Kesetiaan mereka pada negara, kesetiaan kami bukan mereka. Kesetiaan kami pada negara tidak berbelah bagi. Tetap kita orang Sabah, kita warga negara Malaysia. Adios amigos.